fast, my boy. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Nah kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Speak No Evil. Film ini mengangkat kisah sebuah keluarga yang tak sengaja ketemuan sama keluarga lain, dan mereka menjadi. So tanpa memperpanjang spoilernya, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan sebuah keluarga bahagia. Mereka terdiri dari Ben, Louis, dan Agnes. Mereka sebuah keluarga yang berasal dari Amerika Serikat, tapi sekarang sedang merantau di Inggris, tepatnya London. Nah sekarang ini nih, mereka sedang liburan di Italia. Di tengah asiknya berjemur, mereka dibuat tak nyaman oleh seorang turis Inggris yang bernama Paddy. Dan Paddy ini juga sedang liburan bersama istrinya, Kiara, dan anaknya Ant. Dan by the way, Ant ini memiliki keterbatasan, lidahnya pendek, jadi nggak bisa berbicara. Di keesokan harinya, Ben, Louis, dan Agnes pergi jalan-jalan. Tak sengaja Agnes menghilangkan boneka kelincinya. Nah by the way, Agnes ini agak punya penyakit anxiety gitu, atau cemas yang berlebihan, dan yang bisa menenangkannya hanya bonekanya tersebut. Ben memutuskan berkeliling mencari, tapi tiba-tiba saat Louis dan Agnes menunggu, Paddy dan keluarganya bertemu dengan mereka berdua, dan kebetulan Paddy yang menemukan boneka tersebut. Sehingga terjalinlah perkenalan dan pertemanan selama liburan di antara kedua keluarga ini. Beberapa minggu kemudian, Ben dan keluarganya pulang ke London, dan setelah beberapa bulan berlalu, mereka mendapatkan sebuah surat dari Paddy, sebuah undangan untuk liburan ke peternakannya. Ben agak sedikit tertarik, tapi tidak dengan Louis. Ia agak kurang nyaman dengan orang baru, tapi karena tak enak dengan suaminya itu, Louis akhirnya setuju dan berangkatlah mereka ke peternakannya Paddy. Mereka akhirnya sampai di peternakannya Paddy dan lokasinya benar-benar di pedalaman. Mereka pun disambut dengan benar-benar hangat. Ben dan Louis disediakan sebuah kamar, sedangkan Agnes tidur sekamar dengan Ant. Setelah itu, mereka langsung diajak makan malam. Nah, Louis yang adalah seorang vegetarian dipaksa makan daging. Lalu kasur yang mereka tempati spraynya masih kotor, dan perlahan-lahan ketidaknyamanan tersebut makin bertambah. Keesokan harinya mereka diajak main-main ke hutan dan semuanya masih baik-baik saja. Hanya saja Ant yang selalu diam, ya karena dia nggak bisa berbicara. Tapi bukan hanya itu, Ant selalu menunduk seperti ketakutan, dan perlakuan Paddy benar-benar kasar pada anaknya tersebut. Can you swim? Can I swim? Oh, don't worry. Paddy's got him. Sepulang dari jalan-jalan itu, Louis mulai curhat pada suaminya kalau ia benar-benar tidak betah dan minta untuk segera pulang. Tapi mendadak Kiara datang dan mengajak mereka pergi makan malam spesial di tepi laut, tepatnya di restoran seorang pria yang bernama Michael. Karena merasa tak enak dan segan, Louis dan Ben terpaksa mengiyakan ajakan tersebut. Setelah itu mereka bersiap-siap berangkat, dan ternyata tanpa sepengetahuan Louis dan Ben, anak-anak tak dibawa tapi dititipkan pada seorang babysitter. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di restoran tepi laut, dan di sana suasananya benar-benar bikin Louis tak nyaman. Selain membahas perdebatan soal daging dan vegetarian, Paddy dan Kiara juga melakukan adegan ngemot-ngemot permen di depan mereka. Tapi apalah daya, Louis dan Ben tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, saat Ant dan Agnes main petak umpet dengan si babysitter, si Ant menunjukkan semua koleksi jamnya Paddy, dan di balik salah satu jam-jam tersebut terdapat sebuah tulisan. Tapi karena bukan bahasa Inggris, Agnes tak mengerti. Ditambah lagi Ant yang tak bisa bicara dan tak bisa menjelaskannya. Sehingga semuanya berlalu begitu saja. Lalu setelah selesai bermain, Ant menunjukkan bekas-bekas pukulan dan luka lebam di tubuhnya. Tapi lagi-lagi karena Ant tak bisa bicara,
Agnes masih tak paham dengan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. That is punchy. Worth every penny, mine. Patty. Oh, well, that's very kind of you, man. We'll get the car, okay? Setelah itu saat tengah malam, Louis yang tak bisa tidur, ia pergi ke kamarnya Anne untuk melihat Agnes. Tapi ternyata mereka berdua tak ada di sana. Louis langsung mencari ke kamarnya Paddy. Ternyata mereka sedang tidur berempat dalam satu ranjang dan dalam kondisi Paddy dan Kiara yang hanya pakai sempak. Tanpa pikir panjang, Louis langsung membangunkan Agnes dan suaminya dan berkemas dan pergi tanpa pamit. Saat di perjalanan, mendadak Agnes menanyakan boneka kelincinya dan ternyata boneka tersebut ketinggalan. Agnes merengek meminta bonekanya tersebut, bahkan berkata jika seandainya tak diambil, bonekanya tersebut akan disiksa seperti Anne. Ben mencoba untuk tak peduli, tapi karena penyakitnya Agnes kumat, ia mulai sesak nafas dan mulai menggaruk-garuk kulitnya. Terpaksalah mereka kembali ke rumahnya Paddy. Agnes! Hey, enough! Setelah itu Ben memberanikan diri masuk sendirian, tapi karena khawatir, Louis pun akhirnya ikut menyusul dan ternyata saat mereka masuk, pasangan Paddy dan Kiara telah bangun. Paddy benar-benar kecewa karena mengetahui tamunya tersebut berangkat tanpa pamit. Tapi karena Ben yang penakut gelagapan untuk bicara, Louis akhirnya speak up. Ia tak terima melihat anaknya di bawah tidur bersama mereka. Agnes doesn't like sleeping on the floor. No! She was in your bed. What? Yeah. Mendengar semua itu, Paddy benar-benar kaget dan ternyata ia tak tahu apa-apa mengenai kejadian tersebut. Dan ternyata yang bikin ulah adalah Kiara. Dengan sesegukan air mata, Kiara berkata ia hanya menginginkan anak perempuan dan ia merindukan anak perempuannya yang meninggal di usia 5 tahun. Seketika mendengar cerita itu, Louis dan Ben mulai luluh sehingga batallah rencana mereka untuk pergi. Setelah itu mereka kembali baikan. Paddy dan Ben pergi berburu, sedangkan Louis dan Kiara ngopi-ngopi sembari melihat anak-anak mereka main bersama. Saat sibuk melukis telur, Anne menuliskan sebuah surat di atas kertas, tapi karena bukan bahasa Inggris, Agnes lagi-lagi tak mengerti dan saat Kiara mendatangi mereka, Anne langsung ketakutan dan memakan lalu menelan kertas tersebut. Beberapa saat setelah itu, saat Paddy asik tidur siang setelah pulang berburu, Anne nekat mencuri kunci gudang yang selalu dibawa oleh Paddy. Ia lalu mengajak Agnes ikut dengannya ke gudang tersebut dan menunjukkan sebuah ruang bawah tanah. Dalam ruangan bawah tanah itu terdapat banyak barang-barang berharga seperti koper-koper, HP, dan lain-lain. Tapi alangkah kagetnya Agnes saat Anne menunjukkan sebuah album foto. Isinya koleksi foto-foto orang yang pernah berkenalan dengan Paddy dan Kiara. Anak yang dipeluk Paddy selalu berbeda-beda. Setelah diurutkan, ternyata Paddy dan Kiara selalu membunuh keluarga yang datang ke tempat mereka dan merawat paksa anak orang-orang tersebut. Termasuk salah satunya Anne. Ia juga direbut paksa, bahkan aslinya Anne ini tak terlahir bisu. Hanya saja lidahnya dipotong oleh Paddy. Untuk target selanjutnya, Agnes yang akan mereka rebut dan orang tuanya pasti dibunuh. Oh my god. Agnes akhirnya paham dan langsung mendokumentasikan foto-foto tersebut dengan handphonenya. Mereka keluar dengan aman dan Agnes langsung menemui orang tuanya. Sedangkan Anne pergi ke kamarnya Paddy mengembalikan kunci gudang. Tapi saat ia masuk kamar tersebut, ternyata Paddy telah bangun. Tapi untungnya ia tak sadar kalau kuncinya hilang. Anne berpura-pura disuruh memanggil Paddy untuk ngopi-ngopi dan sok manja-manja agar digendong. Dan saat digendong itulah ia berhasil mengembalikan kunci tersebut. Di sisi lain, Agnes mulai memikirkan cara untuk memberitahu ibunya tanpa dicurigai oleh Kiara. Agnes dengan sengaja menyayat pahanya sendiri dan berpura-pura datang bulan, sehingga saat ia melapor pada Louis dan pergi ke toilet, barulah ia bisa menunjukkan foto-foto tersebut.
Setelah itu ia bergantian dengan Ben yang diberitahu sehingga disepakatilah rencana untuk pergi dengan alasan penyakit anxiety-nya Agnes kambuh karena datang bulan. Hey, how is she? Does she want to lie down or a woman now? Setelah melewati drama dan sedikit aksi mengarang cerita untuk pulang, mereka bertiga akhirnya dibiarkan untuk pergi. Tapi tiba-tiba saat nyaris saja mereka melewati pagar, Paddy langsung melemparkan Anne yang tak bisa berenang ke danau. Tanpa pikir panjang, Ben langsung berhenti dan menyelamatkan anak tersebut. Tapi setelah Anne berhasil diselamatkan, Louis dan Agnes yang ditodong pistol oleh Paddy, alias mereka tak akan pernah dibiarkan pergi. Mereka akhirnya dibawa ke gudang. Sembari ditodong, Paddy menyuruh Louis mentransferkan seluruh uang tabungannya, menjual mobil di marketplace, dan juga melapor ke sekolahnya Agnes kalau mereka pindah rumah. Pokoknya menghapus semua jejaknya Louis dan Ben agar tak ada yang mencari mereka. Lalu sembari gemeteran, Ben memberanikan diri untuk bertanya, "Why, kenapa kamu melakukan ini?" Dan ternyata alasannya hanya karena Kiara tak bisa memiliki anak. Makanya mereka membunuh dan merampas paksa anak-anak orang lain. Setelah itu Paddy melanjutkan aksinya, yaitu menyiapkan suntikan obat bius. Tentunya untuk membius Agnes dan memotong lidahnya agar tak bisa mengadu pada siapapun. Tapi belum sempat ia beraksi, Louis diam-diam memegang sebuah pisau. Ia pun langsung menyerang Paddy dan menyayat wajahnya. Louis juga menyerang Kiara dan berhasil merebut senapan yang ia pegang. Dan akhirnya mereka semua bebas termasuk Anne. Sedangkan Paddy dan Kiara mereka kurung dalam gudang tersebut. Mereka langsung bergegas menaiki mobil, tapi lagi-lagi belum sempat keluar pagar, tiba-tiba sebuah mobil lain datang dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Dan ternyata yang datang adalah pria yang bernama Michael, si pemilik restoran pinggir laut. Dengan sigap, Paddy langsung kembali ke rumah. Mereka semua langsung menutup dan mengunci pintu dan semua jendela, sehingga untuk sesaat mereka terbilang aman. Setelah itu Michael langsung melepaskan Paddy dan Kiara. Mulailah mereka berpencar mencari jalan masuk. Michael manjat melalui atap, Kiara melalui ruang bawah tanah, sedangkan Paddy mencari pintu yang bisa ia bobol. Di sisi lain, Louis dan keluarga kecilnya mulai mengamankan diri. Mau nelpon polisi udah nggak bisa karena telepon udah diputus. Sehingga ia pun mengatur strategi untuk kabur ke arah hutan. Tapi apa yang terjadi? Suaminya, Ben, lelaki yang selama puluhan tahun sok keras di dalam rumah tangga, mendadak jadi lempom. Ia benar-benar ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Dan untungnya Louis benar-benar wanita tangguh. Ia pun menyemangati suaminya itu dengan berkata, "Guna dikit lah kau anjing." Like, I should have not let us come. We shouldn't have stayed. Ben! Stop it! Setelah itu karena lampu dimatikan, Ben mencoba agak berguna dikit dengan memberikan ide untuk membakar sebuah gubuk di samping rumah yang mereka tempati menggunakan bom molotov alias alkohol yang dibakar. Tapi apa yang terjadi? Gagal. Botol alkohol tersebut hanya membakar mobilnya Paddy. Tapi dengan pedenya Ben berkata, Oh, fuck. Did you get it? Yeah, honey. Help slip away. setelah itu anak-anak disuruh bersembunyi dalam lemari, sedangkan Louis dan Ben berkeliling mencari senjata. Louis menemukan sebuah tabung soda api, sedangkan Ben Pinocchio alias palu, sebuah senjata mini yang benar-benar berguna untuk ia bawa kemana saja. Lalu Ben mendengar suara berisik-berisik dari arah atap, sehingga ia pun memutuskan langsung mengambil inisiatif mengamankan area tersebut dengan bersembunyi. Di sisi lain, Kiara berhasil masuk ke ruang bawah tanah dan Paddy menemukan pintu yang bisa ia jebol. Lalu setelah berhasil masuk, Paddy mulai mengintimidasi dengan berteriak-teriak menakuti mereka semua. Dan tak sengaja, saat proses kucing-kucingan itu, perutnya Louis tak sengaja tertusuk garpu. Sehingga ia pun tak sengaja mengeluarkan suara sehingga ketahuanlah lokasi persembunyiannya.
Mereka berdua mulai saling dorong-mendorong. Tapi untungnya Louis berhasil menusuk lengannya Paddy sehingga ia pun memilih mundur. Nah, Kiara, ia juga berhasil keluar dari ruang bawah tanah dan nyaris memasuki ruangan itu. Tapi untungnya Louis melihat bayangannya dari celah-celah pintu, sehingga ia pun langsung mengunci pintu tersebut dan langsung melarikan diri. Setelah itu Paddy memeriksa ruangan tempat Anne dan Agnes bersembunyi, dan di sana ia mendengar suara orang bernafas. Saat ia membuka sebuah lemari, ternyata isinya hanya sebuah handphone dengan rekaman suara orang bernafas. Tapi tiba-tiba Louis langsung menyerangnya dengan menyiramkan soda api. Seketika Paddy pun tak berdaya dan akhirnya mereka bertiga berhasil selamat. Mereka bertiga langsung lari kabur ke lantai atas, tapi mereka langsung kepergok oleh Michael. Saat Michael fokus mengejar mereka bertiga, Ben sang pahlawan langsung keluar dengan senjata palunya, alias palu Thor, tapi tak ada satupun pukulannya yang mengenai tubuhnya Michael. Malahan ia yang nyaris tewas. Untungnya Louis datang tepat waktu sehingga ia pun langsung menancapkan palu tersebut ke kepalanya Michael dan akhirnya Ben pun selamat. Paddy hanya bisa merintih keenakan saat menyiramkan air ke tubuhnya. Karena tak ingin targetnya lolos, ia pun menyuruh Kiara menyusul Louis sekeluarga dan membunuh mereka. Sehingga Kiara pun melakukan pengejaran. Saat Ben, Louis, dan anak-anak mencoba kabur melalui atap, tiba-tiba Kiara datang, tapi belum sempat ia ngapa-ngapain. Louis yang bersembunyi langsung memukul kepalanya hingga ia pun terjatuh dan langsung terkapar tewas. Saat Kiara jatuh, tak sengaja tangga yang digunakan untuk turun ikut-ikutan terjatuh. Dan karena Ben ingin membuat dirinya sedikit berguna, ia memutuskan untuk melompat ke bawah. Dan benar saja karena kegoblokannya, kakinya pun terkilir. Tapi untungnya ia masih bisa berdiri dan bisa mengambil tangga sehingga mereka semua bisa turun dengan aman. Karena yang turun duluan adalah Agnes, Ben langsung menyuruh anaknya itu duluan dan menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba saat semuanya telah turun dan mereka berjalan ke arah mobil, Paddy tiba-tiba datang dengan menodongkan pistol ke kepalanya Agnes. Dan terpaksalah Ben membuang senjata yang ia pegang. Kira, my darling, you took my Kira away from me. Melihat Kiara terkapar tewas, Paddy benar-benar histeris. Ia ingin melampiaskan dendamnya dengan membunuh mereka semua dan hanya menyisakan Agnes sebagai pengganti Kiara. Tapi saat ia akan melepaskan tembakan ke arah Louis, Agnes langsung menusuknya dengan suntikan bius. Ya, suntikan yang dipersiapkan oleh Paddy di gudang tadi. Sehingga Paddy pun langsung lemas terkulai tak berdaya. Mereka semua akhirnya selamat dan berniat meninggalkan Paddy begitu saja. Tapi tidak dengan Anne. Ia langsung melampiaskan amarahnya dengan mengambil sebuah batu dan memukul kepalanya Paddy berkali-kali sampai hancur berkeping-keping. Dan setelah Paddy tewas, mereka pun langsung meninggalkan peternakan itu dan Anne ikut bersama mereka. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Speak No Evil. Nah gimana? Ngedap-ngedap seri gak filmnya? Nah sebenarnya filmnya panjang sih, cuman karena terlalu banyak drama antara Ben dan Louis yang selingkuh, Ben yang egois, jadi gue persingkat aja dramanya. Nah gimana? Kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.